Oke, mari kita lanjut. Tadi kamera aku lowbat, jadi akhirnya aku lanjut pakai HP aja. Karena ya masih nggak apa-apa, masih jelas kok kamera HP-nya. Oke, jadi yang pertama itu aku ada 3 fenotip yang aku perhatikan, yaitu iris atau warna mata ya. Terus yang kedua itu bentuk hidung, dan yang ketiga adalah warna kulit. Itu termasuk gampang sih, tapi kalau khusus untuk iris itu berdasarkan cerita dari orang tuaku. Jadi aku nanya mami aku nanya papi aku buat jelasin iris mata kakek nenek dan yangkung dan yangti itu apa gitu. Jadi kalau iris itu mungkin nggak bisa kelihatan dari foto kecuali fotonya selfie. Cuman orang zaman dulu kan jarang banget ya ada yang selfie gitu kan, paling nggak foto studio. Jadi kalau iris, khusus untuk iris itu nanya ke orang tua itu. Sama ya kalau misalnya kayak yang ada di keluarga ini inti aku, ya aku bisa lihat mata mereka secara langsung sih, baru bisa menyimpulkan warna irisnya apa. Oke, yang pertama mari kita mulai. Warna iris yangkung dan yangti itu sama-sama hitam. Jadi kedua orang tua papi aku itu irisnya warnanya hitam. Sementara beda dengan nenek dan kakek dari mami, itu warnanya itu kalau nenek itu coklat muda, kayak cenderung kuning gitu. Jadi muda banget yang bener-bener kayak bule gitu irisnya. Terus kalau kakek aku itu hitam irisnya. Oke, dari yangti dan yangkung yang irisnya warna hitam menghasilkan 8 bersaudara, termasuk papi aku yaitu anak paling kecil, memiliki iris warna hitam semua. Jadi sekeluarga itu hitam semua irisnya. Berbeda dengan keluarga dari nenek dan kakek, yaitu yang salah satu anaknya adalah mamiku itu matanya warna coklat muda gitu. Dari anak pertama itu mama, sebutannya itu mama itu warnanya coklat. Mama ikut kakek, jadi warna hitam. Warna iris mama itu warna hitam, sementara warna iris mami warna coklat muda. Kalau adik mami yang nomor 3 itu coklat gelap, sementara adik mami yang terakhir itu warna hitam. Jadi karena nenek itu coklat muda begitu, jadi coklat muda yang cenderung kuning gitu ya. Jadi anaknya itu ada yang matanya coklat, ada yang matanya coklat muda, ada yang matanya hitam gitu, variasi sekali. Oke, lalu dari orang tuaku yang papi iris warna hitam, mami iris warna coklat muda, akhirnya menghasilkan abang yang pertama, kakak saya tuh 3 bersaudara. Aku tuh 3 bersaudara. Yang pertama itu Agam, kedua Bagus, ketiga Balkis. Nah, Agam ini kakak saya yang pertama itu irisnya juga coklat. Jadi kita bertiga itu semua coklat. Mungkin nggak begitu kelihatan, cuman kan kita tunjukkan aja guys, karena ada saya yang ini. Jadi termasuk coklat. Cuman karena ini lagi mendung jadi nggak kelihatan. Cuman biasanya itu orang sampai nanya pakai softline ya gitu, dikira pakai softline karena termasuk coklat gitu loh, aku sendiri. Oke, sifat yang kedua adalah bentuk hidung. Yangkung dan yangti itu bentuk hidungnya itu mancung dua-duanya. Cuman variasi sekali keturunan yang dihasilkan, yaitu bude saya. Jadi ini kita anggapnya anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya, karena banyak banget. Anak ke-1 itu hidungnya pesek, anak kedua itu hidungnya mancung, anak ketiga hidungnya mancung, anak keempat itu hidungnya sedang, jadi nggak terlalu mancung, nggak terlalu pesek juga. Terus yang anak kelima itu mancung, anak keenam itu sedang, anak ketujuh itu juga sedang. Terus papi saya yang anak nomor 8 itu mancung. Oke, dari situ bisa kita simpulkan kalau walaupun parental yang sama-sama mancung, anaknya tetap bisa variatif gitu hasil bentuk hidungnya. Terus ini dari kakek nenek. Kakek nenek itu kalau nenek itu termasuk sedang lah ya, jadi nggak mancung nggak pesek. Kalau misalnya
kakek itu mancung banget kata mami saya, karena kakek saya tuh kebetulan udah nggak ada. Jadi yang tiangku juga almarhum sudah nggak ada. Jadi berdasarkan cerita dikaitkan sama foto yang ada di silsilah keluarga family tree yang udah saya bikin itu, yang aku bikin di dalam video nanti. Terus dari situ menghasilkan anak pertama dari kakek nenek itu hidungnya pesek. Terus mami saya sebagai anak kedua itu hidungnya sedang, tidak terlalu mancung, tidak terlalu pesek. Terus anak ketiga itu mancung banget, dan anak keempat juga anak mancung banget. Jadi yang cowok-cowok dua itu om saya itu mancung hidungnya. Dari orang tua saya yang hidungnya satunya sedang dan satunya mancung menghasilkan kakak pertama saya yang hidungnya mancung, kakak kedua juga hidungnya mancung, sementara saya anak ketiga ini kayak hampir pesek sih, cuman masih punya ya, jadi kayak termasuk sedang tuh. Kalau kata mami papi saya sih termasuk sedang ya, walaupun hampir tidak ada juga sebenarnya. Terus udah tuh kan, yang kedua udah nih, hidung pertama iris, yang kedua bentuk hidung, yang ketiga yaitu warna kulit, yang gampang banget di ini sih dianalisa sih. Kalau warna kulit kan kelihatan banget ya. Oke, yang pertama warna kulit Yangkung itu coklat gitu sih, termasuk hampir gelap, cuman nggak sebegitunya, jadi termasuk coklat itu karena Yangkungku itu juga tentara dulu, jadi sering banget main panas-panasan. Terus Yangti itu kulitnya putih banget, yang putih mulus gitu. Akhirnya bisa menghasilkan anak yang nomor 1 itu putih kulitnya, yang kedua kuning langsat, yang ketiga coklat, yang keempat putih, yang kelima warnanya coklat, yang keenam putih, ketujuh putih, dan papi saya yang terakhir itu warnanya coklat. Jadi kebanyakan dari bude-bude saya itu yang perempuan itu kan semuanya putih sih kulitnya kebanyakan ya. Lalu lanjut nih ke kakek nenek. Kalau ini sih nenek saya tuh putih banget, bener-bener yang putih mulus gitu. Tapi kakek saya tuh kuning langsat, jadi kayak saya gini lah warna kulitnya, kayak nggak terlalu cerah banget, cuman dia kulit Indonesia gitu. Akhirnya menghasilkan anak pertama yang berkulit kuning langsat, anak kedua berkulit putih, mami saya itu putih banget kayak Arab gitu warna kulitnya. Terus yang ketiga itu om saya itu kulitnya juga putih, yang keempat juga putih. Dari orang tua saya, papi mami saya yang warnanya papi saya coklat, mami saya putih. Akhirnya anak pertamanya itu putih, anak keduanya itu kuning langsat, dan saya sendiri itu kuning langsat gitu deh. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil dari parental itu bisa menghasilkan filial yang sangat beragam. Dari situ aku rasa udah cukup jelas sih cerita silsilah keluargaku yang panjang ini. Nanti di family tree-nya itu mungkin untuk saudara papi nggak semuanya di fotonya, nggak semua dijajar gitu karena nggak muat. Jadi itu ada foto itu doang, foto keluarga bareng itu, yang foto keluarga papi gitu. Oke, aku rasa cukup. Makasih banget udah nonton, dan semoga ini sesuai sama tugasnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.